Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Selasa 13 September 2022, bertepatan dengan peringatan Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja yang hidup pada abad keempat. Ia dari keluarga bangsawan dengan harta yang lumayan banyak. Pada usia 20 tahun, ia belajar retorika atau ilmu pidato dan menjadi orator yang sangat fasih. Sekitar tahun itu juga ia menerima baptisan dan kemudian bersama dengan teman-temannya belajar hidup membiara dan belajar teologi. Akhirnya ia ditahbiskan oleh Uskup Meletius tahun 386. Tahun 386 ditahbiskan diakon oleh Uskup Meletius dan kemudian ditahbiskan imam oleh Uskup Flavian pertama dari Antioquia. Ia dengan keahliannya berpidato menyampaikan ajaran-ajaran kepada umat. Ia mendalami kitab suci dan menerangkannya dengan bagus. Maka ia akhirnya populer sebagai seorang imam yang ahli pidato berkhotbah di kalangan umat. Sepeninggalan Nestorius, Patriark Konstantinopel tahun 397, ia dipilih sebagai uskup Konstantinopel. Ia mengadakan pembaharuan hidup moral seluruh kota dan kalangan rohaniwan. Dengan pidato yang mahir, ia melancarkan pembaharuan itu dan khotbah-khotbahnya sangat tepat. Situasi seperti itu membuat dirinya dibenci oleh pembesar-pembesar kota dan uskup-uskup lainnya. Program-program ditentang keras. Ia pernah dikucilkan oleh uskup-uskup, tapi karena umat sayang, ia diminta kembali. Ia juga diasingkan lagi karena kritikan pedas terhadap Kaisar Eudoxia. Dalam pengasingan itu, ia akhirnya meninggal dunia. Kita bersyukur atas kegigihan Yohanes Chrysostomus ini dalam menjalankan tugas pewartaannya. Mari kita syukuri sambil merenungkan sabda Tuhan, di mana hari ini kita diajak oleh Santo Paulus dalam surat kepada orang Korintus menyadari bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Kita masing-masing anggota-anggota dan sebagai kepala. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan pemuda di Nain, anak seorang janda yang meninggal, akhirnya dibangkitkan oleh Yesus sendiri. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mencoba untuk menggabungkan kedua bacaan ini menjadi satu titik permenungan. Dalam bacaan yang pertama kita disadarkan, diingatkan oleh Santo Paulus bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Masing-masing dari kita adalah anggota.
dengan Kristus sebagai kepalanya. Sebagai anggota dengan berbagai tugas, berbagai talenta, hendaknya kita syukuri, bukan saling iri. Ada yang dipilih menjadi pewarta, ada yang dipilih menjadi orang yang menerjemahkan bahasa roh dan sebagainya. Pendek kata, masing-masing menurut talenta dan fungsinya. Hanya seringkali seperti ini menimbulkan iri, sehingga akhirnya menimbulkan permusuhan. Kita diingatkan, kita ini adalah saudara. Kita ini satu tubuh mistik Kristus. Oleh karena itu, kita hendaknya saling melengkapi dan bukan saling menjatuhkan. Tubuh akan berguna apabila masing-masing memberikan sumbangannya. Oleh karena itu, kita diajak memperhatikan seorang akan yang lain. Karena kita masing-masing anggota tubuh Kristus. Dalam Injil, Yesus juga berperhatian kepada orang lain, terutama kepada janda yang tergolong orang yang tidak diperhitungkan, yang anaknya mati. Harapan satu-satunya meninggal, maka ia sungguh nasib yang sangat menderita. Yesus berbela rasa. Yesus berperhatian kepada janda itu dan akhirnya mengembalikan harapan itu dengan membangkitkan anaknya. Sebagai orang satu komunio, satu tubuh, hendaknya kita saling berperhatian, memberikan harapan kembali kepada orang-orang yang putus asa, yang kehilangan asa. Kita bangkitkan kembali agar mereka tetap memiliki harapan untuk hidup. Agar akhirnya kita benar-benar sungguh-sungguh menjadi komunitas satu tubuh yang saling membantu, sehingga komunio akan semakin harmonis. Dari kedua bacaan, kita boleh mengambil titik permenungan. Sebagai satu komunio tubuh Kristus, sudahkah kita berperhatian satu dengan yang lain, terutama mereka yang kehilangan harapan, putus asa, dan tidak lagi memiliki pengharapan untuk hidup. Seperti Yesus memberikan harapan kembali kepada janda itu dengan menghidupkan kembali anaknya. Apakah kita juga berani untuk berperhatian, memberikan harapan kembali kepada orang-orang yang kehilangan harapan? Berperhatian kepada mereka yang tergolong dalam kelompok KLMTD. Dengan demikian, mereka tetap mempunyai harapan untuk hidup. Semoga kita sebagai tubuh mistik Kristus ini mampu untuk hidup seperti jemaat perdana, saling berperhatian dan akhirnya saling membangun. Kita wujudkan semangat itu dalam bidang apapun juga, agar akhirnya seluruh umat
merasakan kasih karunia Allah lewat tangan-tangan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Yesus Putra-Mu peduli kepada orang-orang yang kehilangan harapan, putus asa karena banyak tantangan. Semoga Engkau juga membangkitkan semangat kami untuk berperhatian kepada mereka yang putus asa, agar mereka mempunyai harapan yang baru. Hingga akhirnya banyak orang yang kembali hidup, gembira, punya harapan karena kesaksian gereja-Mu dan anggota-anggotanya. Dan semoga kami juga menyadari sebagai satu kesatuan anak-anak-Mu yang harus saling memperhatikan. Biarkanlah Roh-Mu senantiasa mendorong kami untuk peduli kepada sesama. Berkati umat-Mu yang sakit, yang mendapatkan banyak tantangan dan kesulitan, dan yang kurang secara finansial. Semoga lewat sesamanya mereka mengalami kasih-Mu itu, sehingga punya harapan yang baru dan hidup seperti anak-anak-Mu. Biarkanlah akhirnya semua orang mengalami cinta kasih-Mu. Kami masih berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau sembuhkan, Engkau jamah, agar pulih kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semoga akhirnya banyak orang yang sungguh-sungguh menemukan kehendak-Mu. Bapa, biarkanlah kami semakin berperhatian kepada sesama, dan akhirnya banyak orang mengalami cinta kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari yang terkasih, tetap saya ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, memperkuat imun, dan terus-menerus vaksinasi booster untuk mencegah virus corona. Saya mengajak kita semua untuk hadir dalam gereja, karena gereja tidak memakai batasan kuota, supaya akhirnya kita semakin terbiasa berdampingan dengan tantangan-tantangan termasuk virus corona. Saya tetap mengingatkan agar di bulan September ini kita rajin membaca kitab suci, kita renungkan dan kita laksanakan. Dan mereka yang telah mengikuti atau mendaftar lomba-lomba selamat untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba-lomba yang ada. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.